Ketika kebohongan jadi komoditas. Di sebuah warung kopi, percakapan pagi mengalir seperti biasa. Tentang politik, gosip, sampai berita yang belum tentu benar. Seorang bapak parubaya menatap layar ponselnya, lalu berucap pelan. Sekarang ini, yang jujur malah nggak laku. Bohong justru cuannya gede. Kalimat sederhana itu terdengar seperti lelucon, tapi justru paling menggambarkan zaman kita hari ini. Ya, kebohongan sekarang bukan sekadar dosa. Ia sudah jadi komoditas, barang dagangan yang laku dijual. Dari televisi sampai media sosial, kebohongan punya panggungnya sendiri. Punya penontonnya, bahkan punya komunitas penggemarnya. Tiap hari, siaran televisi memutar kisah-kisah penuh sensasi, diperindah dengan narasi yang menggoda, walau seringkali jauh dari kebenaran. Dan anehnya, rating justru naik, kebohongan makin subur, makin laris. Di media sosial, fitnah dan ujaran kebencian jadi konten favorit. Semakin pedas, semakin banyak penonton. Semakin absurd, semakin cepat viral. Bahkan kini, kebohongan bisa jadi sumber penghasilan. Ada yang sengaja memproduksi kebohongan demi engagement, demi sponsor, demi cuan. Tak berhenti di situ, kebohongan juga masuk ke ruang-ruang yang mestinya suci. Ruang sekolah, ruang politik, bahkan ruang keagamaan. Ingat kasus murid SMA yang melaporkan kepala sekolahnya karena tak terima ditegur. Kisahnya viral, dukungan mengalir. Padahal belum tentu kebenarannya seperti yang kita kira. Tapi siapa peduli? Yang penting trending, yang penting ramai. Di Senayan, cerita lain lagi. Isu penghapusan tunjangan rumah bagi anggota DPR ternyata hanya sekadar kabar burung. Mereka tetap duduk santai, menikmati kopi dan cerutu di kafe mewah. Sementara publik disuguhi drama yang menipu rasa. Dan di luar sana, tuntutan rakyat tentang transparansi dan keadilan pelan-pelan lenyap, ditelan oleh bisingnya kebohongan politik. Kini, kebohongan tak lagi berdiri sendiri. Ia punya ekosistem, ada tim kreatif yang memolesnya, ada influencer yang menyebarkannya, dan ada penonton yang dengan sukarela percaya. Bungkusnya pun cantik, atas nama agama, demi rakyat, demi bangsa, demi Tuhan sekalipun. Kebohongan dirawat, dipelihara, dan pada waktunya dipanen, entah untuk keuntungan politik, atau sekadar menambah pundi-pundi uang. Sambil menyeruput kopi pahit, kita mungkin cuma bisa bertanya pelan. Apakah kejujuran masih punya tempat di negeri ini? Atau jangan-jangan kebenaran sudah tak lagi menarik di mata pasar? Mungkin seperti kopi pahit tanpa gula. Kebenaran memang pahit di awal. Tapi hanya dari rasa pahit itulah kita tahu mana yang asli dan mana yang sekedar oplosan. Karena di antara kebisingan dunia yang penuh dusta, masih ada tempat kecil untuk meneguk kebenaran, meski rasanya pahit. Terima kasih. Saya Abdul Majid. Ikuti terus channel ini.